Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Umahat wa akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di kajian Muslimah Masjid Al-Jihad dalam rangka untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Memang kita pada kesempatan kali ini adalah Ummahatul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah meridhoinya. Ia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisiyah Al-Asadiyah. Jadi kalau dilihat dari namanya, beliau ini dari suku Quraisy, bangsa Quraisy, sukunya suku Asad, Bani Asad. Jadi laqab yang terakhir itu ditujukan sebagai laqab makan untuk menunjukkan keterangan tempat dan juga kebangsaan. Al-Quraisiyah Al-Asadiyah. Beliau bangsa Quraisy dari suku Asad. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di kota suci Makkah tahun 68 sebelum hijrah. Jadi kalau kita lihat, beliau adalah seorang wanita yang bangsawan, dididik dengan akhlak mulia, lagi terhormat sebagai wanita. Julukannya aja At-Thahirah. Apa artinya At-Thahirah itu? Suci. Orang yang suci, perempuan yang suci. Thaharah, bersuci. Thahirah, perempuan yang suci. Berarti memang karena termulia, terhormat.
tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya yang berhubungan langsung berkaitan langsung dengan beliau. Artinya memang beliau seorang yang menjalankan. Itu disebut al-Qahirah. Karena beliau adalah waktunya orang seorang bangsawan pula, tumbuh dengan karakter yang kuat, cerdas, lagi menjaga kehormatan. Sebentar dong, ya, ibu enak. Nasab Ibunda Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek yang kelima, yaitu Qusay bin Kilab. Nih kakaknya. Emangnya kalau pakai PowerPoint bisa paham nih. Ini kalau kita lihat, ini Nabi SAW, ini Ibunda Khadijah. Ya. Bersambung itu dari ibu. Ini Ibunda Khadijah, nyambungnya di sini. Qusay bin Kilab. Qusay punya anak Abdullah, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Ya. Ini ada Abdul. Ketemu di sini di Qusay bin Kilab. Ini kakek yang pertama, kedua, tiga, empat. Nasab yang kelima di atas Nabi Susah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih saudara ya. Sama-sama suku Quraisy, bangsa Quraisy. Cuma kalau baginda Nabi Bani Hashim, Ibunda Khadijah Bani Asad. Gitu. Tapi kalau di kita ini udah jauh. Kakek kelima, ibu aja mungkin nggak tahu siapa namanya kakek yang kelima di atas kita. Kita tahunya ayah, kakek, buyut. Nah, di atas buyut apa? Tangga. Siapa tangganya? Di atas tangga Wareng. Habis wareng uduk-uduk ya. Ini udah jauh kalau kita udah gak ketemu kalau kita susah. Tapi masih saudara, satu suku Quraisy. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai beliau SAW. Nanti kita akan sampaikan di pembahasan ini. Beliau wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi tidak berpoligami, ya, ketika menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha.
Di masa jahiliyah dulu, sebelum kenal dengan Rasulullah SAW, memang Ummul Mukminin Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu terkenal sebagai wanita yang kaya, pedagang yang besar. Perempuan yang kaya, pedagang besar, saudara. Tidak banyak sebenarnya saudara dari kalangan perempuan, tidak banyak. Tetapi memang beliau selain cerdas, lembut, menjaga kehormatan, kaya raya, cantik lagi. Cantik. Hari-hari terus berlalu hingga beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur dan terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang punya sifat demikian. Maka Ibunda Khadijah mengirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Pengen tahu kira-kira benar gak kata orang dia ini jujur lagi terpercaya. Bahkan Ibunda Khadijah belum pernah memberikan barang-barang mahal yang berkualitas super dipercayakan kepada orang. Baru kali beliau menitipkan barang dagangannya. Ketika Khadijah dan Nabi Muhammad telah sepakat kerjasama, Ibunda Khadijah menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah. Loh, laki-laki. Memang laki-laki kalau di orang Arab, Maisarah itu laki-laki. Kalau di Indonesia ditambahin Siti, jadinya perempuan. Mungkin ada dari ibu koleganya, bukan, nggak perlu kita ngomongin maksudnya laki-laki, beda bangsa, beda negara. Nggak masalah, banyak nama yang mungkin bagi negara lain itu laki-laki, bagi negara kita perempuan. Jadi Maisarah yang dimaksud di sini bukan perempuan, budak laki-laki, untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Kemudian Rasulullah SAW mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Yang luar biasa dari cara dagangnya Rasul itu gimana, Bu? Yang punya barang untung, beliau sebagai pedagang untuk pembeli merasa beruntung. Susah tuh kalau kita jualan menyeimbangkan tiga hal itu. Pemilik barang untung, pemodal untung, yang berdagang untung, yang beli merasa diuntungkan. Biasanya kalau mau pemodal untung, pedagang untung, pembelinya beruntung. Nah, itu susah. Itulah metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di kopi pasar sekarang cara jualannya jujur, ya. Beliau jualan jujur sama pembeli, ini barang kualitasnya begini.
Beliau karena pengetahuannya luas, kalau mau diperbaiki begini caranya. Ini memang punya kelebihan ini, kekurangannya ini, kasih tahu. Jujur. Yang menarik, belum pernah dagangan Khadijah laris manis ludes sampai gak bersisa. Habis total yang semua dibawa ke Syam, habis lunas. Apa istilahnya itu? Laris manis. Kita sulit berjualan sampai habis semua. Laris sudah. Kemudian daripada ontanya kosong, pulang ini dalam kondisi kosong atau barang, Rasul beli barang di Syam untuk dijual di kota Mekah. Ini sudah sesuai persetujuan. Ada kerjasama MOU dengan Ibunda Khadijah. Jadi kalau pulang, beliau bawa barang dagangan sampai di kota suci Mekah. Baru mau nyampe gerbang kota sudah diborong. Siapa yang borong? Ibunda Khadijah. Diborong semua untuk besar Nabi SAW. Maka ada kitab itu namanya Muhammad At-Tujjar. Ada kitab namanya Muhammad At-Tujjar. Nabi Muhammad SAW sang pedagang ulung. Nabi Muhammad itu menguasai 700 pasar di Jazirah Arab. Cerdas luar biasa. Jadi makanya laris manis. Sesamanya di Mekah beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau mendapatkan keuntungan yang berlipat. Membuka hati untuk laki-laki mulia. Perlu diketahui, Ibunda Khadijah itu janda, telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atiq bin Aqid al-Makhzumi, kemudian meninggal. Yang kedua Abu Halam bin Nabash at-Tamimi, yang juga meninggal. Kalau Al-Makhzumi satu suku dengan Khalid bin Walid. Kalau Abu Hala satu suku dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi suaminya udah menikah 2 kali. Dengan suaminya pertama Atiq bin Aqid al-Makhzumi gak punya anak, ditinggal wafat. Nikah lagi dengan Abu Hala, punya anak namanya Hala. Ya, termasuk ya namanya Hind. Ada 2, ada Hala, ada Hind. Seorang putra namanya Hind. Anak pertamanya Hala, perempuan. Anak yang kedua Hind, namanya Hindun kalau laki-laki. Kalau perempuan Hindun, kalau laki-laki Hind. Setelah wafatnya suami yang kedua, Ibunda Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tidak ingin lagi menikah, ingin fokus membesarkan anak-anaknya, hidup sendiri. Wajar ibu ya, kalau ditinggal wafat 2 kali itu gimana? Jadi awalnya sudah memutuskan hidup sendiri, tapi cerita tentang seorang Muhammad SAW, ia dengar dari orang-orang betapa luar biasanya. Ingat dulu di masa dia gadis, dia pernah bermimpi. Mimpinya dia bangun di suatu malam yang saat itu malamnya masuknya adalah masuk Ayyamul Bid, pertengahan bulan, hari-hari putih,
hari-hari bulan purnama. Tapi yang aneh, di dalam mimpinya malam itu nggak ada bulan. Keluarlah dia cari di mana rembulan, tahu-tahu rembulan jatuh di pangkuannya. Yang namanya mimpi bebas bohong. Bagaimana bisa bulan ada di pangkuan manusia? Mimpi memang bebas. Mau terbang tanpa pesawat bisa? Bisa mimpi itu. Itu namanya mimpi itu bebas banget. Terserah kita mimpi. Tetapi ini bukan mimpi biasa. Diceritakanlah kepada saudaranya Waraqah bin Nawfal. Di dalam kitab-kitab suci sebelumnya tertulis mimpi itu adalah salah satu tanda bahwa dia akan menjadi seorang istri utusan Allah. Jadi dari situ dia mikir jodohnya orang yang terbaik. Dia nikah sama Atik juga karena Atik orang yang terbaik di masanya. Nikah dengan Abu Hala, dia pikir Abu Hala itulah nabinya. Tapi ternyata Allah wafatkan. Allah sediakan beliau memang akan menjadi istri seorang utusan Allah. Maka mendengar berita tentang tadi cerita Nabi Muhammad SAW yang terpercaya, jujur, ini jauh melebihi ekspektasi beliau. Gak ada laki-laki yang kayak gitu. Dua pendahulu Islam ini juga gak gitu. Maka yang tadinya menutup diri kagum. Makanya dikasih kerjaan tadi dagang. Dagang itu memang kerjasama saling menguntungkan, tapi tujuan utamanya ngetes, nguji. Tujuan utamanya. Makanya dititipkanlah Maisarah untuk mengawasi keadaan. Maisarah cerita, oh begini, ternyata kata orang baik, pastinya memang baik, orang yang luar biasa, diceritakan. Kejujuran itu seringkali diutesnya dengan uang. Kita kalau mau ngetes jujurnya orang itu, benar-benar jujur, kasih uang, titipin. Kalau dia amanah, jujur dari orang itu. Ada dua cara kita ngetes orang itu baik, yang benar-benar baik atau enggak. Pertama dengan uang, yang kedua safar, saat jalan-jalan, itu ketahuan semua tuh, bilangin. Tapi saat safarnya susah, nambah itu kesulitan. Lihat, oh ini sifat aslinya pemarah, oh ini sifat aslinya egois, kelihatan. Makanya beberapa DJ ngetes pakai uang, ya. Begitu melihat aman diceritakan sama Maisarah, nggak pernah jualan aja, nggak pernah dusta, semuanya dijelasin. Barang itu datang, dikasih tahu nih kurangnya. Pembeli nggak merasa begini kurangnya. Berapa banyak pedagang hari ini justru menyembunyikan cacat barang. Nabi nggak dijelasin nih kurangnya. Mau nggak segini? Kalau ambil, kalau nggak apa-apa. Itu caranya. Belum lagi begitu, Maisarah cerita di sepanjang perjalanan, awan itu selalu menaungi angin. Dalam riwayat itu, ketika melakukan perjalanan, kok awan ngikuti terus. Ini tanda kenabian. Jadi di mana Nabi jalan, dinaungi awan. Bahkan Maisarah cerita dalam satu riwayat bahwa ketika singgah di
sebuah tempat ada pohon rindang namanya Samura. Pohon Samura itu pohon rindang yang dahannya lebat, besar, daunnya lebat. Nabi bernaung di situ bersama dengan Maisarah. Lalu kemudian pohon itu menaungi Nabi SAW dalam rangka menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau ada cerita kayak gini, mesti ini, ya, mesti ini udah benar nih Nabi. Jadi sudah solid yakin bahwa Muhammad bin Abdullah calon Nabi, udah jelas. Maka yang tadi tertutup hatinya terbuka. Cuma yang namanya wanita mosok lamar duluan. Ya, walaupun boleh perempuan itu boleh lamar duluan itu boleh, tapi sebagai orang yang punya julukan At-Tahirah nampak gak pantas. Namun kemudian datanglah seorang Nafisah binti Munia. Enggak ada ini. Nafisah binti Munia atau Munaya. Siapa Nafisah binti Munia atau Munaya? Ini dikenal dengan mak comblangnya orang Arab. Zaman dulu sudah mak comblang, suka jodoh-jodohin gitu. Kan ketahuan kalau yang namanya perempuan lagi kasmarannya apa jadinya? Suka nyebut-nyebut nama, cerita gitu tentang yang dicintainya. Makanya Nafisah langsung to the point, kayaknya kamu mau mendaki Muhammad ya. Gimana kalau saya jodohin? Maka Khadijah mau. Nafisah mendatangi paman-paman Nabi, yaitu salah satunya Abu Thalib, menjodohkan kayaknya ponakan sampean, ponakan Anda cocok dengan Khadijah. Gayung bersambut. Maka akhirnya paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bertemu dengan pamannya Khadijah, karena Khuwailid sudah meninggal ayahnya beliau. Terjadilah antar paman kesepakatan pernikahan dua orang yang paling mulia. Satu bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian perempuannya namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maharnya yang tercatat dalam riwayat 500 dirham. Ini yang paling sahih ya. Kalau riwayat-riwayat yang lain banyak, ada menggunakan 60 ekor domba biri-biri. 500 dirham itu berapa uangnya? Untuk membeli satu ekor kambing di zaman itu 20 dirham. Kambing itu harganya 20 dirham di zaman itu. Karena dulu perak itu berharga. Jadi untuk membeli satu ekor kambing 20 dirham. Kalau 500 dirham dapat berapa ekor kambing? 25 ekor kambing. Kalau satu ekor kambing 3 juta, gimana berapa? Mahalnya berapa? 75 juta ya kan? Benar ya? Kalau 20 dirham 3 juta, 25 kali 3, 75 juta mahal. Mahal, bukan pesa, mahal. Jadi yang namanya mahal itu bagusnya berharga. Itulah batas bahwa keberhargaannya. Hal ini semakin menegaskan
bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Maksudnya gimana? Jodohnya seorang nabi yang cocoknya memang ibunda Khadijah. Orang yang paling mulia di antara manusia adalah nabi. Ibunda Khadijah adalah wanita yang paling mulia. Pelajaran itu. Orang yang baik bagus dijodohkan dengan sesama orang baik. Persekutuan. Rumah tangga keduanya, ini rumah tangga yang paling lama yang dilakukan oleh Nabi, berlangsung 25 tahun. Ya, ini Nabi berusia pas menikah umur 25 tahun, sedangkan Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Terjadinya 2,5 bulan setelah kerjasama dagang. Jadi setelah kerjasama dagang 2,5 bulan kemudian nikah. Umurnya Nabi 25 tahun, umurnya Ibunda Khadijah 40 tahun. Lebih tua mana? Ibunda Khadijah. Tapi namanya orang cantik, orang yang kaya raya pasti pintar merawat diri, kan? Maka walaupun kata Imam Ibnu Katsir, walaupun Ibunda Khadijah umur 40 tahun, tidak kalah dengan gadis. Iya, yang luar biasa itu bukan gadis, jaga rasa gadis. Berpengalaman tapi rasanya kayak gadis. Karena pintar merawat diri. Kedua pasangan mulia terus bersama, sehingga Ibunda Khadijah wafat di usia 65 tahun, Rasulullah berusia 50 tahun. Inilah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibandingkan istri yang lain. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Karena itu kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Ia memberikan 7 anak, ya, 7 anak ya, putra dan putri. Putranya 2, berarti 6 anak. Berapa Khadijah? 6 anak. Putranya 2, putrinya 4. Putranya yang pertama bernama Qasim, maka beliau dijuluki Abu Qasim. Putra yang kedua diberi nama Abdullah. Putrinya yang pertama Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah Az-Zahra, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi total 6 anak. Nabi punya putra 7. Satunya adalah dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Ini kota Mekah zaman itu, pencitraan seperti itu. Kota Mekah udah sekali itu Mekah zaman itu. Amin. Kota internasional maksudnya. Kenapa kota internasional? Ya, tiap waktu didatangi manusia dari beberapa penjuru dunia. Kenapa? Ya karena ada kapal untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semua dari dulu. Nah, ini kediaman rumahnya Ibunda Khadijah. Ini rumahnya Rasulullah SAW. Ini rumahnya Ibunda Khadijah. Dekat ya? Ini tinggal lari ke sini. Dekat. Ini rumahnya Ibunda Khadijah di bawah Bukit Marwah. Kalau sekarang kayak gini bentuknya. Ini kalau kita sa'i keluar dari pintu Marwah di sini, ini Bukit Marwah. Kira-kira di sinilah rumah Ibunda Khadijah. Rumahnya Rasul di mana? Di sini. Sekarang rumahnya Rasul jadi perpustakaan. Rumah ayahnya. Maka Al-Mukarramah Library.
pencitraannya begitu kalau sekarang. Cuma ini sekarang rata, ya. Rumahnya Ibu Khadijah itu rata dengan tanah sekarang. Ya kalau mau diciren-ciren itu ya pokoknya dari Bukit Marwah kita lurus ke sini menyimpang gitu membelah, udah sekitar sini rumahnya. Sekarang itu rata jadi apa namanya teras. Tapi kalau ibu-ibu yang berhaji sebelum 87, kalau waktu itu sudah menyadari ada rumah peninggalan Ibu Khadijah kayak gini. Ini sebelum diratakannya puing-puingnya di tahun 87. Ini konsultasi. Al-Baitul ladzi 'asha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 28 sana. Inilah satu rumah yang Nabi hidup bareng dengan Ibu Khadijah. Luas sekali itu. Ini truk ini. Nabi tinggal bersama Ibu Khadijah kurang lebih 28 tahun. Belum jelas ini poin-poinnya. Ini al-hujratul lati kana ya'ishu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummil mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Ini kamarnya nih, yang orang lagi berdiri di situ tuh. Itu kamarnya. Kira-kira bedanya letak-letaknya begini. Ini haul ya. Al-haul itu jamaah ya, kalau orang-orang Mekah ataupun orang Arab, semua rumah yang rumahnya udah termasuk menengah ke atas pasti punya haul. Haul itu kolam. Al-haul alladhi wajada fi hujrati ta'abbud wa kana yatawadda fihi al-ma' liyatawadda minhu Rasulullah SAW. Jadi memang ini adalah satu haul. Haul itu adalah di sini kolam untuk menampung air yang Rasul gunakan untuk berwudu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hujan itu Bu, di sana itu namanya hujan itu ditampung. Itulah sejarahnya. Kenapa di Mekah nggak ada genteng? Kenapa di Mekah nggak ada genteng? Ini hujannya jarang. Kenapa di Mekah nggak ada genteng? Nggak ada jualan, iya, tapi nggak ada manfaat. Nah, mereka kalau ada hujan bukan di air ke bawah, ditampung. Alhamdulillah. Karena sedikit air, ya. Ini daerahnya, tata letaknya. Kamar Nabi di ghurfatul Nabi itu 4 kali 6. Lumayan luas ya. Luas 4 kali 6. Untuk kamar. Sementara untuk kamarnya Fatimah itu 4 kali 7,5. Ini ruang tamunya ini. Ini ruang tamu. Jadi ruang tamu ini ya kira-kira 7 kali 10 meter. Ruang tamunya 7 kali 10 meter. Ini makan istiqbalil wufud. Ruang kerjanya Ibu Khadijah sama Nabi 4 kali 5 meter. Sementara ini yang lebar, ini maka Khadijah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ini gudangnya barang-barang jualannya Ibunda Khadijah. Tapi di sini ada apa nih? Musalla. Nabi membangun musalla di dalam rumahnya, lebarnya 3 kali 3 meter. Lumayan besar. Kalau dikali ini berapa nih? Ini 4, ini 7, ini 7,5. Ya. 28,5 kali berapa?
10, ini 10, 20. Ya, jadi luar biasa. Hebat, 25 kali 20 meter. Kira itu. Jadi bukan berarti kita tuh nggak boleh punya rumah yang luas. Ya. Boleh, namanya rumahnya luas. Kalau di Mekah ya, nanti beda lagi di Madinah. Ini kita lagi bahas Ibunda Khadijah, makanya ini tempat kediaman Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Memeluk Islam, Allah menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan, hingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Terbukti bagaimana sikap beliau saat wahyu pertama kali itu. Ada satu kondisi itu, kalau hati kita itu sudah siap, maka apapun terasa ringan. Kalau hati kita sudah siap, hati terasa ringan. Untuk apa? Menerimanya. Hidup itu pasti menderita. Namanya hidup kita tidak ada yang tidak menderita, pasti masalah. Tapi kalau hati sudah menerima kenyataan bahwa hidup di dunia ini bukanlah tempat untuk kita abadi, ngerti bahwa dunia ini hanyalah singgah sebentar-sementara, mestinya ringan. Ya, namanya kita hidup di dunia. Nanti kalau mau enak di akhir, di dunia ini masalah aja sih. Kita semua datang ke sini mau bawa masalah masing. Ketika Nabi SAW dalam kondisi takut, begitu wahyu turun pertama datang di malam hari di puncak gunung, di Jabal Nur, di Gua Hira. Ada yang pernah ke Jabal Nur itu? Gua Hira itu bukan di dataran rendah, tapi di puncak gunung itu Gua Hira. Itu kalau kita berangkat dari pagi jam 6 pagi gitu, berangkat dari kaki gunung, nyampe ke atas itu jam 9 pagi. Ya, sekitar 2,5 sampai 3 jam dari kaki gunung. Jadi naik ke Gua Hira itu tinggi, butuh 3 jam naik. Itu yang masih seger, lututnya masih kuat. Kalau yang lututnya udah linu-linu, ya istirahat dulu. Yang linu. Tapi kalau sekarang enak, jalurnya konvensional kayak itu. Kalau dulu nanti curang naik ini vertikalnya. Kalau sekarang konvensional, muter-muter ya. Banyak tangganya, cuma yang tetap lututnya sakit. Jadi Nabi itu datang dalam kondisi takut dan bayangin di saat di puncak gunung gelap, ada suara tanpa lupa. Nabi didengar, ikrok dia kali. Takut turun gunung itu. Dia Nabi sesama dengan Zamiluni selimuti aku sendiri. Apa yang dikatakan oleh Khadijah setelah suaminya diterima, diselimuti? Ibunda Khadijah berkata, "Kalla abshir, tidak wahai suamiku, bergembiralah. Wallahi la yusikallahu abadan, demi Allah, tidak akan pernah ia Allah Taala akan menghinakanmu. Wallahi innaka la tasilur rahim, maka demi Allah wahai suamiku, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Wa tusaddiqul hadis, engkau juga jujur ucapannya. Wa tahmilul kalla, engkau suka memikul kesulitan orang. Wa tasibul ma'dum, menanggung orang yang tak punya.
wa taqradai, memuliakan kamu, wa tu'inu 'ala nawaibil haq, dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Allah enggak akan menghinakanmu. Apa manfaatnya? Kadang orang itu datang, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, kok saya banyak diuji, kok saya banyak musibah. Ketahuilah, musibah yang datang pada saat itu bukan menghinakan kita. Apa kata Nabi SAW? La khair, tidak ada baiknya lima la yasqahu jismuhu, orang yang tidak pernah sakit. Jadi orang yang tidak pernah sakit tidak ada baiknya, kata Nabi. Bukan saya, tapi bukan berarti dia juga minta ya Allah kirim sakit, jangan. Tapi kalau sakit ya udah berobat gitu. Tapi ketahuilah, sakit itu luar biasa. Setiap perihnya menggugurkan dosa. Kemudian setelah diomongin itu, Nabi reda. Kemudian dia mengajak Nabi suaminya menemui sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini bukan mamanya, sepupu yang terbaik. Tapi usianya jauh. Saat itu, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha mengantarkan kepada Waraqah bin Naufal umurnya 55 tahun. Tapi Waraqahnya udah 70 ke atas, 80. Walaupun sepupu, tapi jaraknya agak jauh, sepupu. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab. Ia sudah tua sampai buta karena ketuaan. Dia sudah buta. Ia memberi kabar baik kepada Nabi. Waraqah bercerita bahwa apa yang baru saja dialami oleh Nabi itu adalah an-namus. Dalam bahasa Ibrani namanya namus. Namus itu Jibril yang datang pula kepada Nabi Musa dalam rangka menyampaikan wahyu. Jadi dia tahu. Maka ya, dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka, tidak mendustakannya dan membuat bersedih. Itu soalnya itu kayak itu. Datang suami itu capek, kritik dong. Jangan di hati, bapak ini berikan terus. Masuk angin terus. Yang menyejukkan, sini suamiku, saya kritik, dipijit, gimana suamiku, enak. Karena itu suami kayak gitu, masya Allah. Istrinya kayak gini mah gimana? Yang sedih jadi dia. Kadang laki-laki itu tidak sekuat itu. Laki-laki secara fisik dia memang mampu melakukan pekerjaan yang berat-berat, yang susah-susah. Tapi secara mentalitas lebih tangguh perempuan. Bergampang, laki-laki sakit aja, udah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau ibu sakit, masih cuci piring. Kalau bapak sakit, udah semulang, gak jelas ini. Mintanya dikirikin, minum, minta diambilin, ya. Kalau ibu yang sakit, ya, ngurus sendiri, masih cuci baju, cuci piring, masih masak. Wanita yang cerdas. Semua sumber-sumber sejarah yang menceritakan biografi Ibunda Khadijah pasti menunjukkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Mungkin kalau cerdas, orang kaya,
pintar, dagang, dan seterusnya. Contoh kecerdasan yang paling real adalah cerdasnya beliau memilih laki-laki yang mulia dan yang terbaik. Bahkan cerdasnya beliau memilih kata-kata yang hebat. Saat suaminya mengalami kebingungan, dia nggak ikut bingung gitu. Dia memilih kalimat yang hebat. Kala absyir. Obatnya orang sedang pesimis itu dikasih harapan, kasih kabar gembira. Bahagia saudara, bahagia suami, berbahagia. Jadi kadang kita tuh kasih tahu bahwa kita layak memilih bahagia dalam setiap masalah yang kita hadapi. Itu ada orang mendapat masalah, jangan nambahin. Oh, saya lagi dapat masalah ini, hidup mau bermasalah. Ya, kasih kabar gembira, sabar, berbahagia. Itu harusnya membantu dakwah Islam. Setelah memulai Islam, beliau mengorbankan hidupnya, kehidupan yang tenang dan nyaman sebagai orang kaya, berubah menjadi kehidupan yang penuh tantangan, penuh gangguan. Gimana? Suami sudah jadi nabi, bulan-bulanan orang tua sudah dihina, dicaci maki. Kehidupan dakwah, jihad dan pengepungan. Dalam keadaan tersebut sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada suaminya. Istri kalau sudah cinta sama suami, mau masuk ke lubang sumur pun akan ikut. Kalau nanti suaminya benar dan jujur, semenderita apapun suami, istri akan siap menghadapi. Kalau istri sudah cinta sama suami, tidak apa-apa suami. Kamu memang tidak memiliki banyak harta, asalkan kita sama-sama hadapi. Ayo, suka duka kita hadapi bersama. Gitu. Kalau istri sudah cinta sama suami, makan yang kurang yang nggak apa-apa. Kalau sudah cinta sama suami, apa aja diberi. Ya, betul tak bu? Cuma sayang suaminya yang jarang menghargainya. Padahal luar biasa. Mati-matian ya kalau yang menjadi istri pertama, merintis usaha, hidup susah dan duka itu. Gila kaya, direbut orang lain. Bertambah cinta pula terhadap agama yang dibawa. Justru imannya benar-benar tulus, bukan karena suami, memang dia beriman kepada Allah, cinta kepada Allah. Ia mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diberitakan Allah. Setelah beliau diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, maka praktis Nabi nggak punya usaha khusus untuk dagang, fokusnya dakwah. Ya, itu boleh dikatakan Ibunda Khadijah, suaminya fokus berdakwah, sementara ekonomi di backup oleh beliau. Sekarang keutamaan Khadijah kita keluarkan semua. Pertama, wanita terbaik, jelas ya. Di dalam sabda Nabi SAW ada 4 wanita terbaik sepanjang masa. Yang pertama adalah Khadijah. Yang kedua adalah Maryam binti Imran. Yang ketiga adalah Fatimah binti Rasulullah. Yang keempat adalah Asia binti Musakim. Ini yang saya sebutkan urutannya tidak selalu menjadi yang terbaik. Terbaik di masanya masing-masing. 4 ya, Khadijah, Fatimah, Maryam, Asia. Bukan Aisyah, Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Kedua, Allah menitip salam untuknya melalui Jibril. Suatu ketika Jibril datang dalam wujud manusia, dia ngomong, "Ya Muhammad, sampaikan salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala kepada
lainnya adalah karunia. Sampai-sampai Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah. Ibu Aisyah itu istri yang pencemburu, wajar. Di usianya yang masih muda, kecemburuannya sangat besar. Tidak ada yang membuat Ibunda Aisyah tak berkutik kecuali Khadijah. Kalau bicara istri-istri Nabi yang lain, Ibunda Aisyah itu rasa punya kelebihan. Kecantikan beliau nggak kalah cantik, rasanya tidak dengan istri yang lain. Bicara muda, dia yang paling muda. Cerdas, beliau paling cerdas. Jadi kalau sama istri-istri yang lain, Ibunda Aisyah itu ya nyaris nggak ada yang beliau khawatirkan. Tapi kalau Nabi sedang ingat Khadijah, disebut-sebutnya Khadijah, ketemu sama orang, itu saudaranya Khadijah. Ketemu sama orang, ya, oh itu temannya Khadijah. Ketemu yang lain, ketemu di jalan ini, oh ini jalan yang dilalui Khadijah. Ibunda Aisyah itu sampai Khadijah. Maka Nabi menyampaikan, ini qad rusitu hubbaha. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Jadi kalau Aisyah itu, ya kalau sudah Nabi menyebut Khadijah, udah nggak perlu, nggak ada lawan, udah. Keempat, Khadijah akan mendapatkan rumah di surga. Oleh hadis yang tadi disebutkan di awal, salah satu di antara kabar gembira yang masuk surga adalah mendapatkan rumah di surga. Kelima, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan yang pertama kali diajarkan wudhu dan salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika turun wahyu yang kedua, ketika Allah berfirman, fa'anzir wa rabbaka fakabbir, maka Ibunda Khadijah langsung bertakbir Allahu Akbar. Nabi diajak mengajak Ibunda Khadijah untuk belajar sholat, belajar wudhu dan sholat. Maka orang pertama kali masuk Islam Ibunda Khadijah, yang pertama kali melaksanakan sholat selain Rasulullah di antara umat beliau adalah Ibunda Khadijah. Betapa Allah memuliakan wanita. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Jadi tahun 10 kenabian. Tahun itu memang disebut Amul Resmi, tahun ke-9. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Jadi Ibunda Khadijah umurnya 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun mengangkatkan jenazah istrinya yang tercinta. Dengan tangannya yang mulia beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Hanya beda berapa pekan. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya dua orang yang beliau cintai ini, dua orang yang menolong dakwahnya. Ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan beragama, berada di atas agama nenek moyangnya, kalau masuk Islam. Saking sedihnya dinamakan Amul Husni, tahun ke-9. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan tidak? Waktu dan tempat akan kembalikan ke Umi. Tafadhal ya Umi. Boleh.